Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti Reti, NIM 1951212064 dari kelas Ekonomi Syariah 2 semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palu. Pada video ini saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama, etika konsumsi dalam Islam. Yang kedua, tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat atau umat. Yang kelima, good government. Yang keenam, lembaga Al-Hisbah sebagai tanggung jawab negara terhadap peran etika ekonomi dalam dunia Islam. Baiklah, demi mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu etika konsumsi dalam Islam. A. Pengertian konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah-kaidah atau pedoman syariah atau Islam. B. Teori etika Islam di bidang konsumsi. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti ketika seseorang mengkonsumsi barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya, perbuatan yang baik dalam mencari barang atau rezeki, baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi, adalah bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan cara yang sah dan baik." C. Dasar hukum perilaku konsumsi. Dasar hukum perilaku konsumsi ini ada bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi di sini saya akan menjelaskan atau membacakan yang dari Al-Quran saja. Sumber yang berasal dari Al-Quran, yang artinya makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. D. Tujuan konsumsi. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan konsumsi dalam ajaran Islam di antaranya: 1. Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Untuk mewujudkan kerjasama antara anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial. E. Prinsip-prinsip dasar konsumsi. Menurut Abdul Mannan, bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tanggung jawab sosial bagi pelaku ekonomi. A. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. B. Pengaruh etika dan tanggung jawab sosial terhadap perilaku ekonomi. 1. Perilaku konsumen. Mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, perilaku konsumen yang merupakan aktivitas seseorang saat mendapatkan mengkonsumsi barang atau jasa. Yang ketiga, perilaku konsumen mengikuti pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang dilakukan saat proses konsumsi. Yang keempat, perilaku ekonomi berhubungan dengan alasan dan tekanan yang mempengaruhi pemilihan, pembelian, penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pribadi. Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang dan jasa ekonomi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. C. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. SCR
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan dan dividen, tetapi harus juga menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan. A. Pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. B. Dasar hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan. Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan terbatas yang kegiatan bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dan pemberdayaan. Demikian juga halnya dengan sosial kemasyarakatan internal perusahaan. C. Mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada perusahaan, mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan pada internal perusahaan diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah sebagai berikut. Dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana tahunan perseroan, mendapatkan persetujuan Dewan Komisari atau rapat umum pemegang saham rencana kerja tahunan. D. Besaran anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Besaran atau nilai atau nominal yang dianggarkan oleh perseroan tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini cenderung kepada tanggung jawab moral perseroan dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. E. Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sepenuhnya dalam rangka pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh perseroan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat dilakukan di dalam lingkungan perseroan maupun di luar lingkungan perseroan. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu tanggung jawab sosial pelaku ekonomi bagi kesejahteraan umat atau kesejahteraan masyarakat. A. Pengertian kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tindakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya mengembangkan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat. B. Tanggung jawab pelaku bisnis terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial secara umum dalam beretika adalah sebagai berikut. 1. Kesejahteraan sosial secara umum antara pekerja dengan perusahaan. A. Keputusan perekrutan, promosi, dan lain-lain bagi pekerja. B. Upah yang adil. C. Penghargaan terhadap keyakinan pekerja. D. Akuntabilitas. E. Hak pribadi.
Yang kedua, kesejahteraan sosial secara umum antara perusahaan dan pelaku perusahaan lain. A. Distributor. B. Pembeli dan konsumen. 3. Kesejahteraan sosial secara umum antara pesaing. 4. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara umum, yaitu A. Rehabilitasi sosial. B. Jaminan sosial. C. Pemberdayaan sosial. D. Lingkungan sosial. C. Tanggung jawab pelaku bisnis dan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara umum dalam etika bisnis Islam. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekitarnya, kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberikan perhatian kepada kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu good governance. A. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. B. Prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diuraikan satu persatu, yaitu A. Partisipasi masyarakat. B. Tegaknya supremasi hukum. C. Transparansi. D. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha. E. Berorientasi pada konsensus. F. Kesetaraan. G. Aktivitas dan efisiensi. H. Akuntabilitas. I. Visi strategi. C. Penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, di mana era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintah yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Diterapkan good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut membuat dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Selanjutnya kita masuk di materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu lembaga Al-Hizbah sebagai tanggung jawab negara terhadap penerapan etika ekonomi dalam dunia Islam. A. Pengertian Hizbah. Hizbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tujuan Hizbah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum diketahui dengan keburukan atau al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tidak bisa dijangkau oleh institusi biasa. B. Peran khusus Hizbah dalam sektor ekonomi. Peran khusus yang dimaksud ialah peran Hizbah yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi negara, antara lain A. Memastikan barang yang dipasarkan adalah halal dan sesuai dengan syarak. Etika Islam mempunyai identitas tersendiri. Ia bukanlah semata-mata diasaskan untuk mendapat keuntungan tanpa mengambil pertimbangan terhadap agama dan mudarat yang mungkin timbul bagi masyarakat. Sehubung dengan ini, Islam menetapkan setiap barang yang dipasarkan hendak dipastikan halal dan bermanfaat bagi pengguna. B. Memberantas penipuan dan penyelewengan pada barang dan harga. Penipuan merupakan perkara yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memandang tinggi perniagaan yang jujur dan benar, serta mewajibkan azab terhadap segala jenis penipuan. C.
Pencegahan unsur niaga yang mengandung unsur riba. Hukum riba amat jelas kedudukannya dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam bidang perniagaan Islam menetapkan setiap urusan niaga harus bebas dari unsur riba. D. Memerangi perbuatan ihtikar. Ihtikar artinya aniaya, zalim dan menimbun barang. E. Mengawal penetapan harga, taksir. Hisbah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas di pasar hendaklah meneliti suatu waktu ketika perlu dan akan dilakukan taksir. Apabila terdapat krisis yang jelas memerlukan penyelesaian melalui taksir, maka muhtasib boleh memerintahkan taksir. Taksir ini dijalankan dengan memperhatikan beberapa perkara seperti berikut ini. Yang pertama, penerapan harga tersebut hendaklah diputuskan dalam satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh penjual dan pihak diwakili oleh pembeli. Perkara ini penting untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua, hendaklah dipastikan juga penerapan harga tersebut masih lagi menguntungkan penjual. Dengan begitu dapat menjamin pengeluaran produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, hendaklah dipastikan juga penerapan harga ini tidak membebankan pembeli. Itulah tadi materi-materi yang sudah saya bahas, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.